Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip. Dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Tapi saya sudah jadi Krislam. Jadi Krislam. Oke, nggak apa-apa lah. Ini artinya lagi dalam perjalanan. Gini, Ya. Emilina, begini. Ya. Kamu sepakat nggak dengan yang saya katakan bahwa menjadi seorang Muslim artinya membuat Allah dan Muhammad itu memerintah hidupnya, betul nggak? Iya, betul. Iya. Abang Edis. Ya. Jadi sebaliknya, menjadi seorang Kristen membuat Bapa di sorga dan Yesus dan Roh Kudus sebagai yang memerintah. Setuju? Iya. Ya, setuju Abang Edis. Nah, pertanyaan saya begini, kenapa kamu tidak mempensiun? Pensiun, tahu pensiun? Ya, tahu Abang Edis. Takut saja nanti saya cakap baru Abang Ya. Edis. Oke, mungkin kalau Malaysia kan mungkin agak beda. Kenapa Ya. kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad dari hidupmu? Ya. Karena kalau Muhammad dan Allah masih bertahta di dalam hidupmu, masih menjadi sebuah otoritas dalam hidupmu, sebentar lagi Lina bisa-bisa minum air kencing unta. Loh iya. Loh, ini saya kasih contoh. Ini saya kasih contoh bagaimana Muhammad sudah menjadi raja di dalam hidupnya nih. Nih. Ini adalah orang di mana Muhammad itu menjadi raja di dalam hati dia, menjadi bertahta. Nah, kalau Muhammad sudah bertahta di hati orang, contohnya ke orang ini. Ya. Air kencing onta pun ditenggaknya. Nih. Nah, kan itu Abang Edisnya dulu kan nggak ada lagi hospital. Ya, orang mungkin buatkan itu obat lah Abang Edis. Ini buktinya sampai sekarang nih. Ya, orang Muslim tahu tentang itu. Iya. Kalau lalat, begini Lina. Kalau ada Lina misalnya minum teh Ya. begitu, minum tea ya. Ya. Lalu ada lalat masuk ke dalam gelas. Jika Muhammad bertahta di hatimu, berkuasa dalam hidupmu, mengendalikan hidupmu, maka lalat itu akan Anda celupkan ke dalam. Ya. Lalu Anda minum. Ya. Karena apa? Karena memang itu ajaran Muhammad. Gitu Jadi Lina. Abang Edisnya di sini live-nya Abang Edis ya ada naik ya Islam itu boleh masuk Kristen. Boleh lah. Ya, Banyak. Abang Edisnya sudah pernah kasih masuk orang Kristen. Banyak, tapi memang kalau acara-acara diskusi Islam dan Kristen memang saya utamakan yang Islam. Kebanyakan begini Lina, kebanyakan yang menjadi orang Kristen ketika Ya. mendengar diskusi saya ini adalah orang-orang yang sempat dia mualaf. Oh, mualaf. Ya, ya, Nah, paham. kalau Terus waktu Abang dia Edis, sempat mualaf, dia balik lagi ke Kristen ketika mendengar siaran saya ini. ya. Ya, selalunya Linanya itu masuk di rumahnya Edis, dulunya suka bergaduh dengan Nabi Edis, sekarang sudah berkawan sama Edis. Jadi saya itu sudah dibagi Roh Kudus. Ya, artinya pelan-pelan. Itu butuh proses, Lina. Nggak segampang membalikan telapak tangan. Memang butuh proses. Iya. Makanya yang saya sarankan kepada Abang Edis, saya cuma pergi sini naik, saya cuma bertanya sama Abang Edis ini. apa itu? Silakan. Kenapa Abang Edis itu selalunya cari aja yang orang Muslim, bukannya cari yang lain? Begitu, yang orang agama di sana di luar banyak, Abang Edis. Karena kebetulan yang membicarakan iman kami itu dari pihak Muslim. Muslim. Iya, yang suka-suka. Yang Abang Edis tidak tanggung jawab sekarang ini adalah yang Cina-Cina, ya, yang India, Abang Edis tidak cari. Maksudnya? Ya orang Cina itu kan Abang Edis tidak mau cari. Bagaimana Abang Edis itu cerita dia? Oh, maksudnya kepercayaan dari Yang lokal. Cina-Cina itu, ya Cina-Cina. Yang Cina itu kan Abang Nah, Edis tidak tahu. saya fokuskan kepada yang Muslim begitu. Hmm. Hmm. Jadi ya ini Abang Edis. Pokoknya, yang ini komen loh Abang Edis punya ini rekan-rekan yang pengikut Abang Edis ini. Coba Abang Edis- Enggak, maksud dia agama maksud dia, bukan Ya, dia Abang enggak Edis bermaksud juga. rasis, enggak. Gini, maksudnya begini Lina ya. Ketika kita berbicara tentang agama, kebetulan yang ada di tengah-tengah masyarakat itu banyakan Muslim yang membicarakan iman kami Kristen. Makanya saya respon. Saya memberitahukan nih, kalau Anda sebagai Muslim,
Anda Muslim itu yang bertahta, yang menguasai hati Anda itu Allah dan Muhammad. Dan kamu sudah setuju dengan itu kan, Lina? Iya, iya. Iya. Muhammad itu adalah nabi adalah Nabi Muhammad. Iya, maksud saya begini, Lina. Kenapa kamu tidak mempensiunkan Allah dan Muhammad? Ya kita hormati yang nabi yang utuskan oleh Tuhan lah, macam tuh. Kalau misalnya Muhammad bertahta di dalam hatimu, pasti kamu mengikuti Muhammad kan? Ya tidak lah, sebab saya ikuti Gimana? Ya, Berarti Muhammad sudah tidak lagi berkuasa dalam hidupmu, tidak lagi memerintah dalam hidupmu. Karena jika Muhammad memerintah dalam hidupmu, kamu melakukan apa yang dikehendaki oleh Muhammad. Ini loh, saya kasih contoh-contoh ini orang yang Muhammad memerintah di hatinya ini. Minum kencing onta, atau yang ini lagi nih, saya kasih contoh-contoh. Ini adalah contoh-contoh di mana Muhammad telah menguasai hati seseorang. Nih, saya kasih lagi contohnya ya. Nih, ini cium-cium batu ini, Lina. Ini adalah orang di mana Muhammad itu ada di dalam kepalanya. Sudah menjadi kepala Muhammad dalam diri seseorang. Akhirnya dia berangkat ke Arab nyiumin batu. Cuman orang tidak sadar itu gitu loh, Lina. Coba Lina, makanya Lina, yang harus berkuasa, bertahta di dalam hatimu itu haruslah Tuhan Yesus, jangan Muhammad. Ya, makin hari kita bingung kita. Gimana Lina ini? Gitu Lina ya. Boleh-bolehnya Abang Edis cakap itu kepala botak. Loh, ini adalah contoh orang di mana Muhammad itu sudah mengendalikan hidupnya. Ya, Abang Edis selalu ada orang dicakap di Al-Quran ya, Abang Edis. Itu kepala botaknya. Jadi begitu Lina, mengenai pertanyaanmu, kenapa saya tidak menginjili yang lain-lain seperti dari agama dari India, begitu tidak. Karena mereka tidak pernah ngomong-ngomongin kami, begitu. Tapi itu pun ya kita beritakan kepada semua orang. Injil itu diberitakan kepada segala bangsa. Injil sudah sampai kemana? Injil sampai kepada setiap negara. Injil sampai ke Jepang, Injil sampai ke Indonesia, Injil sampai ke India, Injil sampai kepada seluruh bangsa-bangsa. Semua dunia. Iya, sudah sampai. Begitu. Jadi Abang Edis tuh yang selalunya orang kata-kata yang itu Ustadz cakap yang Injil itu dipalsukan bagaimana? Setuju kah Abang Edis atau tidak? Iya, di dalam Al-Quran sebenarnya tidak pernah ada itu Injil dipalsukan. Injil dipalsukan itu adalah kerjaan orang-orang yang ya tukang penebar fitnah seperti itu, Lina. Ya, begitu. Jadi yang Abang Edis sekarang ini, Abang Edis orang banyak berkata-kata di sini. Ya, kita sudah kena murtad. Apa maksud dia Abang Edis? Itu murtad. Begini, makanya saya mau tanya sama Lina. Apa yang membuat Lina sampai sekarang masih menaruh Allah dan Muhammad di hatimu? Saya menaruh Allah itu di hati saya, Abang Edis. Mesti Abang Edis itu bertanya-tanya sampai sekarang. Kenapa? Kenapa ya Abang Edis? Mau tanya, mau tahu Abang Edis? Iya, silakan. Ya Abang Edis, dengar dulu saya. Yang Allah tuh dikatakan ya, ditanya di tempat Alkitab Injil itu kan ya lah Bapak kan, betul kan tidak, Abang Edis? Di dalam Al-Quran Allah itu tidak punya anak. Ya, dituliskan itu Bapak ya, Bapak kami. Nggak boleh. Nah, nggak boleh. Itu yang aku pahamkan. Tapi begini. Ya, Bang Edis, dengar dulu. Oke, yang orang mengatakan orang Islam, bagaimana Abang Edis itu bagi masukkan orang Kristen, sedangkan Abang Edis itu ikut di Alkitab. Ya, orang mungkin yang degil lah, tidak tahu apa-apa itu. Begitu, Abang Edis. Nah, jadi sekarang Allah itu sudah diganti dengan Bapa di surga. Gak ada lah itu cuma perkataan Kristen aja Bapak di surga. Ya, itu orang Islam mana tahu itu Bapak di surga itu apa? Coba Abang Edis katakan apa yang itu maksudnya Bapak di surga. Coba katakan Abang Edis. Iya, Bapak di surga itu bukan Allah. Kalau Allah itu ini yang Tuhan negeri Mekah ini gimana? Ya itu Abang Edis punya pemikiran. Bukan, Al-Quran mengatakan bahwa Allah itu Tuhan negeri Mekah. Tidak, yang negeri Mekah ini adalah pertengahan kita, Abang Edis. Ya pertengahan bumi kita. Ya kita bersembah sama dia, begitu. Kita sembah. Nah inilah teman-teman. Makanya saya bilang begini Lina. Selama Allah dan Muhammad masih ada dalam hatimu, selama itu pula kamu nanti akan ribet berbelit. Makanya saya bilang gini Lina, saya hati aku tuh contohnya Abang Edis kan di tempat Alkitab Injil itu kan ada juga dikatakan di sana ilah. Betul kah Abang Edis? Iya. Ya. Jadi kenapa bagaimana Mbak Linanya tuh harusnya berpikir macam contohnya di Al-Qur'an juga Allah, di sana pula ilah. Bagaimana aku tidak bingung? Makin hari aku pelajari makin bingung aku. Iya, karena itu merujuk kepada dua sosok yang berbeda Lina. Ya, kata Allah di dalam Bible itu tidak merujuk kepada Allahnya orang Islam. Begitu Abang Edis. Iya. Ya, Abang paham dorang lah bagaimana Abang Edis ini. Iya, jadi memang begini. Makin hari dorang makin bingung Abang Edis bagi kalau saya sih sebegini Lina.
Kalau saya sih sebenarnya setuju ya bahwa kata Allah itu sebenarnya dibuang saja dari terjemahan bahasa Indonesia. Karena Ya, apa? Karena disimpan kata Allah itu nama apa, banyak Edis? membuat orang berpikir bahwa itu merujuk kepada Allahnya orang Islam. Seperti itu. Bingung aku. Oke, hanya begitu Lina. Ya lah, begitu aja lah Bang Oke. Edis ya. Abang Edis Baik, ya, terima turun kasih Lina. selalu. Saya Ya, turunkan banyak ya. laki-laki. Saya berharap ya nanti dalam waktu dekat kamu membuang Allah dan Muhammad dari dalam hatimu. Iya, Bang Edis. Karena kalau kamu tidak membuang Allah dan Muhammad, sebentar lagi kamu pergi ke Arab menciumi batu di Waduh. sana. Ya itu orang Arab itu Abang Edis sudah pengikutnya Dajjal. Ya, orang Arab itu. Berarti menurutmu ini mereka pengikut Dajjal? Ya, yang ada kelilingan di Makkah itu ya pengikut Dajjal lah. Ya, orang Palestina juga dia tidak sokong bagaimana? Oke lah. Baiklah Lina, saya turunkan ya. Ya, oke lah. Oke. Abang Edis. Saya turunkan Lina. Selamat malam. Selamat malam. Ya itulah ya. Entah pansos, entah apalah dia nggak tahu lah. Oke, yuk. Kita berikan kesempatan lagi ya kepada yang Muslim. Ada Ahmad Padli Lubis. Oke, Ahmad Padli Lubis. Ya, silakan Ahmad Padli Lubis. Selamat malam Ahmad Padli Lubis. Selamat malam, saudara. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Orang mana, Bang? Bang nggak kelihatan Bang. Oh ya, silakan. Ya, sudah kelihatan sekarang. Tadi gelap. Gimana Bang? Mana, Bang? Ya, gimana? Anda naik ke sini gitu. Sudah nyimak dari tadi. Oke, baiklah. Ini orang kayaknya nggak nyambung. Di bawah dulu, di bawah. Makasih, terima kasih. Yuk. Oke, kita kasih naik ada Melvin Renjan. Ayo, Melvin Renjan. Ya, Melvin Renjan. Semangat abangku itu aja. Selamat malam, Melvin. Semangat kepada abang. Oke, baik, saya turunkan Bang ya. Teman-teman sekalian, kalau Ya, hanya siap, memberikan Bang. semangat, Semangat, Bang. teman-teman tidak perlu naik ya. Teman-teman sekalian, kalau hanya mau ngomong memberikan semangat, jangan ngajukan permintaan naik, tolong teman-teman ya. Kita bukan acara-acara yang ini, teman-teman. Kita bukan acara-acara semangat ya, semangat bukan gitu. Teman-teman nggak perlu kalau cuma ngomong gitu naik ke atas ya. Oke, kita kasih naik ada Gemoy Yuzi Maki. Oke, Gemoy. Ya. Selamat malam Gemoy. Halo Gemoy. Malam. Ya, selamat malam Gemoy. Silahkan nyalakan kamera. Mari kita diskusi. Yuk, silakan. Silakan. Saya kirimkan ya permintaan untuk menyalakan kamera. Silakan. Bentar ya, Bang. Ya, silakan. Yuk. Ya. Selamat malam Gemoy Muslimah ya. Agak sedikit naik coba biar jangan malu-malu dong. Gini Gemoy. Saya pengen kita itu diskusi yang baik. Nggak boleh menghujat, ya kan? Ngomong fakta gitu. Tapi saya pengen juga nih, kamu masih bangga bahwa kamu itu seorang muslimah. Jangan kamu seperti sembunyi-sembunyi, malu dilihat orang jadi orang muslim. Oke? Gitu, oke. Oke, silakan Gemoy. Apa yang ingin Anda sampaikan terkait diskusi lintas agama yang saya lakukan ini? Silakan. Jangan ditutup-tutupi loh, wajahmu jangan ditutup-tutupi. Tegak Ya, begini aku loh, bisa nggak perhatiin. tegak? Tegak seperti saya gini loh. Nah, gitu loh, semangat dong, ayo semangat. Ayo, silakan. Silakan Gemoy. Iya, nggak ada kok sering Abang Edis ini kalau aku perhatiin kalau live ya hanya khusus framing aja gitu, menghujat aja gitu. Tapi kalau ditanya balik kenapa jarang jawab pakai data gitu. Oke, contohnya framing dan menghujatnya. Kasih saya satu contoh, silakan. Iya, sana dulu. Jangan grogi, jangan grogi. Tarik napas dulu, tarik napas. Saya tahu, saya lihat aura bagus kan? Oke, sudah, ayo, silakan. Jangan malu-malu. Aduh, udah banyak orang yang malu jadi orang Islam. Ya, gimana? Sebutkan satu contoh yang saya lakukan memframing dan menghujat agama Islam, silakan. Ya, enggak ya kayak seperti hadis tadi yang minum kencing apa tuh unta, yang nyium batu itu yang Satu-satu, minum air kencing unta. Apa yang saya framing dan apa yang saya hujat, silakan. Ya nggak ada gitu kesannya kan. Tadi katanya framing hujat.
Ini gimana sih Gemoy? Gemoy. Ya nggak Tadi apa-apa. katanya saya framing, saya hujat. Di mana saya framing hujatnya? Kamu bilang nggak ada. Ya enggak, maksudnya kesannya kayak gimana gitu kan, dari situ aja kan kita mikirnya udah ke situ gitu loh. Ya kalau cuma mikir-mikir nggak apa-apa, tapi kan faktanya demikian. Betul nggak Muhammad menyuruh orang minum air kencingnya hewan? Bener sih, itu kan di hadis dulu kan. Oh, bener. kisahnya. Nah, kalau begitu, Ada begini. kisahnya Bang Edis. Betul, Itu ada hadisnya kisahnya. Ada seseorang Ya, yang dia itu sedang tidak enak badan. Iya, Lalu itu dia kan untuk datang. obat. Iya, lalu dia datang kepada Muhammad. Nah, sama Muhammad disuruhlah dia minum air kencingnya hewan, betul? Iya, dengarnya sih gitu. Iya. Namanya aku juga kan gitu. Makanya saya bilang, jikalau Anda mengikuti sunnah Rasul, mengikuti ajaran Muhammad, kalau Anda sakit, Anda minum air kencing hewan, betul? Itu kan hadis, itu kan zaman dulu sih ceritanya. Nah, itu kan zaman dulu. Kenapa tidak bilang begitu juga kepada Muhammad? Muhammad yang menyuruh orang hirup-hirup air 3 kali, betul nggak? Ya itu kan dalam hadis. Berarti bilang aja itu kan zaman dulu, sekarang nggak perlu lagi. Oke lah gini, Gemoy, gini, karena kamu sudah malu jadi orang Islam, kamu menutup-nutupi wajahmu, saya turunkan ya, karena saya nggak bisa menerima kalau orang sudah malu jadi orang Islam, kecuali kamu naikkan layarmu, kita lanjut diskusinya. Nah, seperti itu. Gemoy, gini Gemoy, saya tahu gini, saya tahu itu mengguncang hati kamu, saya tahu. Saya itu hanya mengatakan begini, intinya begini Gemoy, Yesus kami itu tidak menubuatkan orang seperti Muhammad. Jadi kalau kalian, ustadz kalian tiap hari bilang begitu, Yesus menubuatkan Muhammad, itu bagi kami pelecehan. Masa Yesus kami nubuatin orang seperti Muhammad? Itu tidak mungkin. Nyuruh orang minum air kencing, mengawini anak di bawah umur, kena sihir, apalagi Mengawini anak di bawah umur gitu Siti. Iya. Apa? berapa umur Aisyah ketika dinikahi Muhammad? Ya kurang lebih 7 atau 6 tahun gitu ya kalau nggak salah. Coba sekarang saya tanya kamu, kalau zaman sekarang ada orang umur 55 tahun menikahi anak umur 6 tahun, kira-kira apa yang kamu lihat, kesannya bagaimana? Ya nggak cocok lah. Ya nggak Umurnya di bawah. cocok. Makanya saya bilang, ketika kalian mengatakan Muhammad suri tauladan, bagaimana kamu mengatakan dia suri tauladan, tapi di detik yang sama kamu mengatakan itu tidak pantas dilakukan? Iya, cuman kalau kita balik nanya juga kan kayak ajaran kalian kan Bang, banyak juga yang nggak. Oh, berarti kamu mengakui bahwa ajaran itu nggak benar? Ya. Kayak gimana Bang? Berarti kamu mengakui bahwa ajaran Islam itu nggak benar? Benar lah. Kalau Oke, gitu berarti ngapain menikahi anak umur 6 tahun itu benar? Dulu kan nggak ada hukumnya ya. Dulu nggak ada hukumnya. Katanya Muhammad suri tauladan sepanjang masa. Iya, suri tauladan sepanjang masa. Sampai bukan hari berarti ini patut dicontoh nggak dia? patut Apakah juga lah. sampai detik ini dia patut dicontoh? Patut. Oke, Patut. berarti patut orang mengawini anak umur 6 tahun? Ya kalau yang kayak gitu ya nggak wajar lah. Berarti nggak patut dicontoh. Ini gimana sih Gemoy? Kamu bilang Muhammad patut dicontoh, tapi sekarang nggak patut dicontoh, ini gimana? Sebenarnya saya tahu kok, di dalam hati kecil kalian, di dalam hati kecilmu, itu memberontak, saya tahu. Gitu loh. Saya pernah ngobrol ya, Saya tanya begini, kamu tahu nggak siapa itu Aisyah? Tahu, istrinya Muhammad. Berapa umur Aisyah ketika dinikahi? Dia nggak tahu loh, Aisyah itu dinikahi umur 6 tahun. Coba bayangin, kamu mungkin punya anak kecil umur 6 tahun, punya anak umur 6 tahun? Bayangkan kalau itu dinikahi umur 55 tahun, gimana? Ya kalau di zaman sekarang ya enggak lah. Berarti Muhammad tidak pantas lagi dicontoh zaman sekarang. Ya dia berbuat itu bukan berarti harus. Sebentar, pertanyaan saya bukan itu. Berarti pantas nggak Muhammad dicontoh zaman sekarang ini? Ya kalau dulu-dulu ya yang kayak gitu enggak. Sekarang dia pantas dicontoh nggak? Yang untuk yang nikah tadi maksudnya. Ya nggak logika aja sih. Iya, nggak pantas. Coba katakan, Muhammad tidak pantas dicontoh untuk zaman sekarang, coba. Kenapa abang suruh Kan gitu? berat kan? Ini gimana, Gemoy? Apakah kamu percaya? Gini, Gemoy, kamu percaya nggak dengan Al-Quran? Ya percaya lah. Oke, di dalam Namanya- Al-Quran dikatakan nggak? Di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik, percaya?
Ya. Oke, berarti di dalam diri Muhammad itu terdapat percontohan. Nah, bagaimana kamu percaya itu tapi di detik yang sama kamu mengatakan bahwa itu nggak beres? Contoh, menikahi anak di bawah umur. Kamu bilang tadi nggak beres, betul? Bang, kalau kita ngikut ke zaman dulu, selain Nabi Muhammad, nabi-nabi lain juga banyak tuh yang lebih Oke, dirinya. sebutkan satu nabi. Sampai 1001. Sebutkan satu nabi selain Muhammad yang menikahi anak di bawah umur. Sebutkan satu. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Silakan. Sebutkan satu orang. Gak ada. Nah, aduh gimana? Bilang gak ada. Gimana tapi kamu tadi Gemoy bilang bahwa ada nabi-nabi lain? untuk mencari kisahnya ya nggak ada aku cari-cari sih, cuman pendengar aja gitu. Memang zaman Gini dulu memang ada Gemoy. nabi-nabinya. Begini Gemoy, ini penting loh. Bagaimana mungkin kamu menyerahkan hidupmu dari berdasarkan katanya-katanya. Saya cuma mau kasih tahu, tidak ada nabi yang menikahi anak umur 6 tahun selain daripada Muhammad. Aku dong ganti nanya balik, boleh nggak Bang Edis? Oke, nggak apa-apa, silakan. Yuk, tanya balik, silakan. Tapi kamu jangan ini dong. Coba kamu bisa tegap, tegap gitu loh. Tegap. Nah, gitu ya, silakan. Yuk, jangan malu-malu. Macet. Ayo, saya mengundang yang muslimah. Gini loh, saya diskusi dengan Anda itu baik-baik. Saya nggak ada menghujat-menghujat. Kalau sampai omongan saya itu tidak terbukti kebenarannya, saya terjun dari Monas. Yuk, silakan. Jangan macet, Gemoy. Aduh, mental dia. Ayo, silakan muslim yang lain. Silakan muslim yang lain. Ayo, saya berikan kalian kesempatan untuk naik. Yuk, kita kasih naik. Ada Gunung Serba. Ayo, Gunung Serba ID. Malam ini kita banyak muslimah. Yuk, silakan yuk. Gunung Serba ID. Halo Gunung Serba ID, silakan nyalakan kamera. Ya, muslim Bang. Foto profil wanita tapi ternyata pria. Muslim Bang. Muslim bang. Ya, silakan Bang. Apa yang ingin Abang sampaikan? Silakan. Cuman mau sampaikan kalau misalnya gimana ya bang, kalau misalnya lu mau, ini kan Edis nih kan. Betul. Nama saya Edis, betul. Terus kan misalnya abang mau maksud abang itu gimana? Mau cari maksudnya gimana sih Bang? Kan misalnya abang mau cari tahu tentang Islam. Cari tahu tentang yang buruk-buruk atau gimana bang? Berarti Anda percaya dalam agama Islam itu ada yang buruk-buruk? Enggak. Saya mencari tahu fakta sebenarnya tentang agama Islam, Bang. Apa Islam itu? Saya cari tahu. Nah, kalau abang mau cari tahu, ini maaf nih bang, maaf ya. Kalau abang mau cari tahu, jangan cari tahu misalnya lewat saya ngomong gitu. Mending abang cari tahu dari Ustadz Abdul Somad. Oh salah Bang, salah. Mencari tahu apa itu Islam itu dari Al-Quran dan hadis. Iya. Iya. Iya, tapi kan nggak mungkin misalnya kita nggak ada guru bang. Bang, di Quran mana yang mengatakan kalau baca Quran tuh harus pakai guru? Kalau ada ayatnya, kalau kamu membaca Quran tanpa guru, kamu akan sesat, di mana? Nggak ada Bang. Itu adalah sebuah propaganda yang dilakukan oleh guru-guru di pondok pesantren biar mereka laku. Gimana? Seandainya itu tidak dipropagandakan, kalian akan baca Quran sendiri. Tapi supaya mereka itu terus-menerus tak ada kerjaan, mereka harus mempropagandakan itu. Kalau kalian baca Quran gak ada gurunya, kalian sesat katanya. Biar dia kalian jadikan sebagai guru. Nah, ketika kalian jadikan guru, pondok pesantrennya ada isinya. Ya. Tapi bang kan kalau nggak ada guru kita sesat. Kalau misalnya kita baca buku. Oke, di mana dalilnya? Di mana ayat di Quran bahwa kalau membaca Quran tanpa guru sesat? Di mana ayatnya? Ya nggak, dalilnya nggak ada sih. Cuman ya berarti kamu mengada-adakan, dan sungguh kamu termasuk orang yang suka mengada-ada. Dan dia adalah orang yang suka mengada-ngada itu, melainkan mereka ialah tukang sulap dan tukang sihir. Siapakah tukang sulap dan tukang sihir itu? Yaitu mereka yang membuat tidak ada menjadi ada. Dan sungguh mereka itu adalah orang-orang yang nekat. Ya bang, ini satu lagi bang. Silakan. Tadi kan abang bilang ada Bapak Yesus, Tuhan Yesus. Ada Bapa yang mengutus Yesus, kemudian ada Yesus dan ada Roh Kudus. Apa pertanyaanmu? Itu 3 berarti ya Tuhannya? Iya. Tuhannya 3? Ya. Tuhanmu aja 2. Tuhanmu itu 2, Muhammad dan Allah. Itu Muhammad utusan Allah bang. Iya, karena kamu pakai terjemahan. Terjemahan? Bang, ini ya. Nih, saya kasih.
Tuhan itu apa sih Bang? Bahasa Arabnya apa? Allah. Nah, Bang, Tuhan itu bahasa Arabnya itu adalah Rob. Bahasa Arab dari Tuhan itu adalah Rob. Tahu? Tahu. Nah, itu pendebat-pendebat Muslim, lawan-lawan debat saya, itu mengakui bahwa Muhammad itu Robnya. Nih, saya kasih contoh nih. Nih ya, saya kasih contoh. Misalnya, nih di akun Asaib satunya ya, nih. Nah ini, perhatikan ya Bang ya, dengar. Selanjutnya, dia menantang saya untuk mengatakan kepada seluruh umat muslim bahwa Nabi Muhammad adalah Roh. Wahai umat muslim, percayalah bahwa Nabi Muhammad itu adalah Roh kita. Percayalah bahwa Nabi Muhammad adalah Roh kita. Percayalah bahwa Allah Ta'ala adalah Roh kita. Tuh, jadi Allah dan Muhammad itu Rob kalian. Nih, ini Yusuf PI. Nih. Apakah Muhammad itu bisa disebut sebagai Rob? Kamu jawab iya, dia adalah Rob. Pertanyaan saya zaman itu dia adalah Rob zaman itu. Berarti Muhammad bagi orang-orang tersebut adalah Rob, betul? Iya, Muhammad itu Rob. Itu bukan 1 2 nih. Ini banyak sekali nih. Yang terakhir yang mengaku itu namanya Tasik Ngaji. Dia mengakui bahwa Muhammad itu Rob kalian. Jadi Rob kalian itu ada 3. Ada 2. Kurios kami ada 3. Oh, Ya. iya. Yesus itu kurios kami, Bapa di surga itu kurios kami, Roh Kudus itu kurios kami. Tetapi yang ketiganya itu adalah 1. Oh, jadi gitu ya Bang? Iya. Kenapa Ya, Anda mempermasalahkan kami punya 3 kurios sedangkan kamu punya 2 kurios? Kenapa? Kan kita diskusi Bang. Iya, maksud saya gini, kalau diskusi itu harus bisa ngaca gitu loh. Iya. Kamu mempermasalahkan bahwa kami punya 3 kurios. Kurios ini diterjemahkan jadi Tuhan ya. Kami punya 3 Tuhan. Kalian permasalahkan. Sementara kalian punya 2 Rob. Itu kalau diterjemahkan 2 Tuhan. Gimana kalian? Oh, Kenapa? Sebenarnya itu tidak jadi masalah. Kalian punya 2 Rob itu tidak jadi masalah. Kami punya 3 Rob itu nggak jadi masalah. Karena yang diperdebatkan orang zaman sekarang ini orang-orang awam semua yang berdebat-debat ini. iya Itu betul, tidak Bang. jadi masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kamu menjadikan selain daripada Yesus, selain daripada Bapa di surga, selain daripada Roh Kudus sebagai Robmu. Itu yang jadi masalah. Nah, seseorang menjadi sesat, seseorang menjadi berada di jalan kegelapan ketika dia tidak menjadikan Bapa di surga, tidak menjadikan Yesus, tidak menjadikan Roh Kudus sebagai Tuhannya. Maka orang itu pasti berada di jalan yang sesat. Contohnya Anda. Karena Anda menjadikan Allah dan Muhammad sebagai Robmu, sebagai Tuhanmu. Akhirnya apa? Akhirnya kamu cium-cium batu. Akhirnya minum kencing. Coba sekarang saya tanya sama Anda, Pak. Minum kencing itu menurut Anda itu jalan yang benar atau jalan yang sesat? Itu akibat Anda menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Menjadikan Muhammad sebagai seseorang yang kepadanya kamu menaklukkan diri. Coba kamu menaklukkan diri kepada Yesus. Pasti kamu gak minum kencing onta. Coba kamu menaklukkan diri kepada Yesus. Kamu gak akan pergi ke Arab nyumin batu. Gak akan. Nah sekarang ini orang debat itu malah memperdebatkan kok salah mempertuhan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu nggak salah itu. Memang itu yang benar itu. Menjadikan Yesus Tuhan, menjadikan Bapa Tuhan, menjadikan Roh Kudus Tuhan. Itu yang benar. Yang salah itu menjadikan Muhammad sama Allah Tuhan. Saya maksudnya mau nanya sini juga mau tanya itu tentang Roh Kudus, Yesus, sama satu lagi apa itu? Bapa di sorga. Karena kan orang-orang Islam sering sebut kayak gitu. Iya, gini Bang, yang jadi masalah orang itu mempermasalahkan kalau yang dijadikan Tuhan tuh hanya satu begitu. Iya. Gini Bang, apa sih maksudnya menjadikan sesuatu sebagai Tuhan tuh maksudnya apa? Banyak orang nggak tahu itu loh. Coba Bang, saya tanya dulu, apa pengertian menjadikan sesuatu sebagai Tuhanmu? Apa maksudnya itu? Maksudnya? Iya. Menjadikan sesuatu seperti Tuhan. Bukan seperti Tuhan, menjadikan sesuatu sebagai Tuhan. Apa maksudnya? Penguasa ya? Iya, penguasa. Menjadikan sesuatu itu menguasai diri kamu. Itu maksudnya. Jadi Anda itu membuat Muhammad menguasai dirimu.
Makanya kalau Muhammad sudah berkuasa atas dirimu, kamu jadi seperti orang ini, Bang. Nih, ini saya kasih contoh di mana Muhammad itu sudah menguasai dirinya. Nih, saya kasih contohnya, Bang ya. Saya kasih. Nih, Bang. Ini adalah contoh di mana Muhammad itu sudah menjadi Tuhan di dalam diri dia. Sudah menjadi Rob. Sudah menjadi sesuatu yang menguasai dirinya. Nih. Nih, Bang. Ini contohnya. Dia minum kencingnya hewan. Karena apa? Karena Muhammad sudah menguasai diri dia. Makanya menjadikan gini loh, Bang. Yesus belum menjadi Tuhan di hidupmu. Belum. Makanya kalau jadi Kristen artinya menerima Yesus sebagai Tuhan, menjadikan Yesus itu sebagai Tuhan dan juru selamatnya. Nah, Anda belum melakukan itu. Yang Anda jadikan Tuhan itu, yang Anda jadikan mengendalikan hidupmu itu Allah dan Muhammad. Makanya dulu sebelum orang jadi Kristen, Yesus belum jadi Tuhannya. Karena Yesus tidak mengendalikan hidup dia, Roh Kudus tidak mengendalikan hidup dia. Bapa di surga belum jadi Tuhannya dia. Karena Tuhannya dia masih yang lain. Gitu. Baiklah, Bang. Kasih ya. Nah, makanya Anda renungkan itu, Bang. Saya undang Anda untuk jadikan Yesus sebagai Tuhan. Jadikan Bapa di sorga sebagai Tuhan. Jadikan Roh Kudus sebagai Tuhan. Pecat Muhammad sama Allah jadi Tuhan di dalam hati. Tidak akan sepertinya, Bang. Salam dari Aceh, Bang ya. Ya, silakan, Bang. Ya, itu hak Anda. Mungkin malam ini belum, ya, tapi suatu saat nanti. Ya. Ya, silakan lagi, yuk. Saya undang muslim-muslim ya. Silakan. Silakan muslim-muslim ya, silakan. Silakan, mari kita berdiskusi dengan baik. Ayo. Ya, teman-teman sekalian, silakan ajukan permintaan naik jika kalian merasa bahwa kalian memiliki wawasan, terutama dari muslim ya. Memiliki wawasan, memiliki pengetahuan tentang ini. Yuk, kita kasih naik ada Daeng Sahrul. Oh, Daeng Sahrul lagi nih. Oh, Kenangan. Salah pencet. Ya, silakan Kenangan. Oke, Kenangan tidak ini. Kita kasih naik ada sebentar ya. Daeng Sahrul tadi di mana ini Daeng Sahrul? Daeng Sahrul. Mana dari Daeng Sahrul ya? Nah, ini dia Daeng Sahrul. Ayo, silakan Daeng Sahrul. Silakan Daeng Sahrul. Ada. Silakan Daeng Sahrul, nyalakan kamera. Agak turun sedikit Daeng Sahrul. Ya, sudah. Ya. Jadi kamu buka itu, coba Adis. tenang dulu. Daeng Sahrul, saya pengen diskusi kamu duduk tenang. Biar saya nggak pusing. Oke. Duduk dulu, Tunggu, ambil sebentar. tempat dudukmu, tenang, ya. Oke, coba turunkan dulu, turunkan biar kita sejajar gitu loh. Oke. Ini saya cuma diskusi dengan kepala kalau begini caranya. Iya, saya tidak pakai baju. Oke. Silakan Daeng Sahrul. Kamu sudah mengakui yang barusan saya bicarakan tadi? Oke, saya mengerti. Kamu buka itu hadisnya Nabi Muhammad yang menyuruh minum air kencing. Coba kau buka. Baik. Coba tengok. Baik, kita bukakan hadisnya ya. Kita bukakan hadisnya. Oke, sudah terlihat di layar? Oke, saya baca ya. Silakan. Dan sejumlah orang dari suku dan Urana yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta yang menyuruh. Coba kasih naik dulu. Nanda ini tidak kelihatan. Menyuruh meminum apa itu? Coba tidak kelihatan. Menyuruh mereka untuk minum air kencing dan susunya. Air kencing. Nah, terus. Itu. Ya, jadi apa masalahnya? Oke, betul tidak Muhammad nyuruh orang minum kencingnya hewan? Yang menulis itu siapa? Yang menulis ya pembuat hadis lah. Yang menulis ini hadis siapa? Yang menulis? Menurut riwayat-riwayat Sahih Muslim, Sahih Bukhari, banyak itu hadis-hadisnya. Siapa yang tulis itu? Oh, jadi kamu mengingkari? Bukan saya mengingkari, saya tanya. Karena kamu lebih pandai daripada ulama, oke? Yang menulis itu adalah para pengarang hadis. Namanya siapa? Ya Bukhari. Bukhari itu siapa? Udah, kamu dibawa dulu. Bingung. Ini kamu muter-muter aja, muter-muter. Bukhari siapa? Giliran suruh minum kencing onta, kamu salahkan. Ayo silakan. Ini loh nih. Nih diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita ada sejumlah orang bla 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 nih. Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta, untuk menyuruh mereka untuk meminum air kencingnya.
Nih, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mau siapa yang nulis, siapa yang nulis? Udah dibilang nulis Bukhari. Gimana nekat yang nyata? Kalian kok mengingkari hadis ini sih? Nih, saya tunjuk lagi nih. Kalian itu jangan mengingkari hadis ini. Nih loh, saya kasih tuh bukunya ini bahkan ini nih. Ini udah ada buku ini. Nih, buku. Sembuh dengan air kencing unta. Aku bersaksi tidak ada nabi yang suruh minum air kencing hewan kecuali Muhammad. Memang gak ada nabi yang nyuruh minum air kencing hewan itu selain Muhammad, gimana? Emang ada nabi lain suruh minum air kencing hewan selain Muhammad? Oh, gimana sih kalian ini? Masih membahas hadis. Kamu kalau jadi Islam baru 2 hari, nggak usah bahas hadisnya. Iyain aja udah. Ya silakan Basrori. Ya. Basori, ya silakan Basori, nyalakan kamera. Silakan Basori. Trending topik lagi nih. Trending topik. Iya Basori. Kenapa wajah Anda kok gelap-gelapan? Ini di rumah. Iya, kenapa tidak bisa nyalakan lampu? Kalau udah malu jadi orang Islam, saya turunin, saya naikkan Muslim yang masih bangga dengan orang Islam. Gimana? Bisa nyalakan lampu? Lampunya sudah nyala, cuma kurang. Ini di rumah istriku ini. Oke, karena gelap-gelapan satu aja. Betul Muhammad nyuruh minum kencing hewan? Ini sudah takut sama saya. Sebentar, betul tidak Muhammad nyuruh manusia minum kencing onta? Kalau kamu itu takut ya sudah. Enggak di bawah. Nekat yang nyata. Yuk silakan ya. Arif Abiu, silakan. Heran saya dengan mereka ini. Yuk silakan Arif Abiu. Halo Arif Abiu. Halo Bang, halo. Ya, silakan Arif Abiu, nyalakan kamera. Ya, Muslim Bang. Udah Bang, udah. Muslim. Gimana Bang? Iya, Abang Muslim. Sehat, Bang? Sehat. Abang Muslim. Ya Muslim. Oke, silakan. Muslim, apa yang mau Anda sampaikan? Silakan. Silakan. Tadi dari mana Rasulullah itu menyuruh orang suruh minum air kencing? Coba ulangi sebentar. Itu hadis dari Hadis dari Sahih Muslim, dari Sahih Bukhari. Kamu berkata dari YouTube, dari Google atau gimana kan? Oh baik, nampaknya mereka ini nggak Ya, percaya dengan hadis itu teman-teman ya. Nggak apa-apa teman-teman. Kita masih. Enggak gini Bang. Soalnya gini Bang. Saya semenjak saya orang Muslim, ya kan? Itu dari kecil atau gimana tidak ada yang namanya hadis Rasulullah menyuruh umatnya untuk minum air kencing. Itu nggak ada. Iya, itulah sebabnya Anda masih jadi orang Islam. Karena dari kecil Anda nggak pernah tahu ini kan? Saya tanya sama Abang ya. Yesus sebagai bapak dan ibarat kata dia dijadikan Tuhan bagi, Jangan lari bagi dulu. kamu kan? Jangan lompat-lompat. Jangan kayak kodok lompat kemana-mana. Sebentar. Kita tadi lagi bahas kencing. Kamu bilang bahwasanya dari kecil kamu nggak pernah dengar itu. Tidak pernah dengar bahwasanya orang menyuruh minum kencing onta. Nih, coba ya. Kamu dengarkan ini. Kalau saya ngomong kan kamu nggak percaya. Sebentar. Kalau saya ngomong kan kamu tidak percaya. Betul. Ya, makanya didengerin dulu. Oke, sebentar nih. Coba sebentar. Saya minta waktu 2 menit. 2 menit. Dengar ya. Dengar. Perhatikan. Pertama sebelum saya jawab pertanyaan ibu ini, saya ingatkan. Jadi Rasulullah menyuruh minum kencing onta itu sebagai obat, bukan untuk berlezat-lezat. Bukan dianggap kopi atau teh kencing onta. Kopi kencing onta enggak ya. Tetapi maksudnya kencing onta sebagai apa? Obat. Karena perintah tersebut Nabi tujukan kepada orang-orang yang demam di kota Madinah, sakit, maka Nabi suruh mereka minum kencing onta. Nah, minum kencing onta itu ada dalilnya, bukan karangan saya. Ya, oke, sekarang kamu mengakui bahwa Muhammad nyuruh minum kencing onta? Bentar dulu, makanya jangan nyerocos saja, saya terangin dulu, ya kan? Sebentar, kamu akui tidak Muhammad nyuruh orang sakit minum kencing onta? Di dalam hadis itu tidak ada, Bang. Terus yang dikutip Ustadz Firanda tadi dari mana? Namanya orang itu beda-beda, Bang. Oke, namanya baik. Kita kalau misalnya itu tahu Buya Yahya tahu? Kalau Bu Yahya tahu. Oke, coba dengarkan ini, dengarkan. Ini ada pertanyaan dari Muslim di pengajiannya. Sabar Bang. Nih. Orang ibadah ilmu dapat dari. Aduh, ini gimana? Ini saya masih ngomong Bang, jangan panik Bang. Anda kan menolak bahwasanya riwayat itu benar. Makanya dengerin. Ada orang nanya di pengajian sama Buya Yahya. Dengerin. Nih. Pertanyaan yang sudah masuk melalui sosial media. Itu yang pertama datangnya dari hamba Allah dari Indramayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Aduh, ini Anda ngomong terus ini gimana? Bolehkah saya ngomong?
Ya sekian kan saya tanya. Sedangkan Tuhan Anda ibarat kata ini lari kemana-mana. Jadi gimana? Apakah kamu sudah mengakui bahwa Muhammad nyuruh minum kencing onta? Sedangkan Tuhan Anda itu untuk ibarat kata bebasin dari salib aja susah. Kenapa Loh, jadi Tuhanmu saja sampai sekarang masih di kuburan gimana? ada hubungannya di situ. Loh, Muhammad itu Robmu atau bukan? Kalau Rob Muhammad emang Rob gua. Iya, Muhammad Robmu dan dia ada di kuburan, betul? Kenapa Tuhan Anda itu disalib pakai Robmu kolor? di kuburan aja. Sebentar, pelan-pelan. Kamu mempermasalahkan Rob kamu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari salib gitu. Kamu tuh tidak Betul. bisa ibarat kata Robmu tidak mampu menyelamatkan dirinya dari dalam kubur. kalau ibarat orang dia manusia juga manusia biasa. Loh, justru karena dia manusia biasa, kenapa kalian jadikan sebagai Rob? Betul, manusia biasa kalian jadikan sebagai Rob gimana? Umatnya Bang. Ada yang salah ngasih kopi kayaknya ke dia. Dengar, Arif. Muhammad itu Robmu nggak? Muhammad Rob saya. Oke, dia ada di kuburan nggak? Kalau di kuburan atau gimana? Dia di dalam hati itu dia tidak mati tapi diangkat dalam ibarat kata. Jadi Muhammad masih hidup apa udah mati? Lah saya tanya balik. Muhammad masih hidup apa udah mati? Tuhan Anda hidup apa mati? Hidup dong. Muhammad gimana? Hidup. Kalau hidup, badan hidupnya juga nggak bakalan kelihatan kan? Loh, jadi Allah hidup nggak? Allah hidup nggak? Udah dibawa dulu. Balikin ke kamu. Kamunya langsung memble. Ayo silakan yuk. Gini loh, kalian itu jangan membuat satu ukuran yang kalau ukuran itu dikenakan kepada kamu langsung meninggal. Jangan. Yesus tuh hidup nggak? Ya, mana batang hidungnya kelihatan? Allah hidup nggak? Oh? Aduh, nekat yang nyata. Tolong. Siap-siap pertanyaanmu tuh dibalikin ke kamu. Logika kamu saya pakein ke kamu loh. Kalau Yesus itu hidup, di mana batang hidungnya? Kalau Allah itu hidup, di mana batang hidungnya? Bukan gitu, pola pikir tuh bukan gitu. Pola pikir kamu akan saya kenakan kepada kamu sendiri. Oh, nekat yang nyata. Ayo silakan. Kita kasih naik, ada Nurdin saja. Ayo, Nurdin saja. Ya, silakan Nurdin. Selamat malam. Halo Nurdin. Selamat malam. Tunggu dulu, kok nggak bisa buka ini? Saya bantu menyalakan kamera. Sudah sampai di layar. Menyalain Silakan. belum? Udah. Silakan dinyalakan. Kenapa? Masih belum sehat kayaknya kau Edis ya? Nurdin. Tadi ya, kami diskusi. Pertanyaan saya jawab, masih belum sehat kau. Nurdin, terus saja tadi ini. Kenapa kamu marah-marah? Nurdin, tarik napas dulu Nurdin, tarik napas. Kau mempertuhankan manusia, kau paksakan kepada orang untuk tarik napas, hembuskan. Iya, tarik napas, hembuskan. Kau paksakan sama orang lain untuk kusutnya otakmu. Sudah? Ya? Belum sehat kau sekarang. Sudah selesai bicaranya? Itu aja yang kau permasalahkan dari dulu loh. Sudah selesai bicaranya belum, Nurdin? Ya? Sudah selesai bicaranya? Nggak berubah dari dulu. Sakit otakmu, Edis. Sudah selesai bicara. Kau mempertuhankan manusia, kau bawa kepada orang lain mempertuhankan manusia. Sangat kusut otakmu, Edis. Oke, sudah? Sakit banget. Sungguh terlalu sakit otakmu, Edis. Sudah belum bicaranya? Enggak, kau udah sehat belum? Iya, sudah selesai bicaranya biar saya tanggapi. Enggak. Kau bilang gitu tadi, udah selesai saya bicara. Pertanyaan saya, kau udah sehat belum? Justru saya karena sehat mau menyadarkan kalian yang tukang minum air kencing hewan. Tidak, kau sakit banget. Justru yang kamu tanyakan itu sudah sehat belum? Itu orang-orang seperti ini, nih. Orang yang minumin air kencing onta ini yang kamu tanya, kamu udah sehat belum? Gitu. Jangan nanya sama saya udah sehat belum? Jangan kau bawa-bawa ke sana, Edi. Jangan kau bawa. Sebentar, saya tanya sama kamu. Lebih pantas kamu tanyakan kepada saya sudah sehat belum apa kepada orang ini? Kamu belum sehat, nanya Muhammad di dalam kubur dan segala macam memang kusut otak. Gimana? Ngomong terus. Kalau aja apa namanya? Sudah selesai belum bicaranya Nurdin? Kalau sudah selesai biar gantian. Iya, dengarkan. Sudah selesai belum kamu bicaranya? Belum selesai. Apa pertanyaanmu apa? Pertanyaanmu apa? Iya, isi batok kepalamu sama seperti kacamatamu. Cuman itu? Dengar? Belum. Cuman itu pertanyaanmu? Banyak. Seminggu ini pertanyaanku nggak pakai selesai, Dis. Terus kapan gantian ngomongnya? Sebelum kau sembuh dari penyakitmu,
Ini lebih bagus kau tanyakan ini loh, sebelum kau sembuh dari penyakit ini. Nah, Masa kau bilang saya yang sakit? Yang sakit itu orang minum kencing onta, itu yang sakit. Karena pertanyaan seperti ini lahir karena otak. Kamu mau minum kencing onta nggak? Saya tanya. Nah, otakmu kusut. Ini pertanyaan terakhir nih. Kalau ini kau nggak jawab, berarti kau tempatnya di bawah. Kau mau nggak minum kencing onta? Memang itu rumus kau turunkan. Kalau jumpa mau nggak kau minum kencing onta? Kalau jumpa lihat udah gelagapan kan? Itu rumus otakmu kusut. Terakhir nih. Kamu mau nggak minum kencing onta? Mau nggak? Memang ini rumus kau turunkan. Udah kau di bawah saja. Kau kesetanan tadi suruh minum kencing onta. Masa kau tanya sudah sehat kau Edis? Yang kau tanya udah sehat tuh ini loh, orang yang minum air kencingnya hewan ini. Itu yang kamu tanya. Kamu sehat bang? Sehat. Itu. Heran saya kali ini. Oke, kita kasih naik ada santri. Oke, santri affiliate. Santri. Ya, selamat malam santri. Panas saja, datang kok setanan. Santri. Selamat malam santri. Halo. Ya, santri silakan nyalakan kamera, yuk. Nyalakan kamera. Halo. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Oke, Bang Santri, gimana kabarnya? Yuk. Baik, Om. Mau minum kencing onta nggak, Bang? Ya enggak lah. Enggak mau. Wah, ini tandanya masih sehat, Bang. Masih sehat. Tahu nggak, Bang, siapa yang nyuruh minum kencing onta? Ya sehat lah, ngapain? Kan minum onta bagi yang sakit. Oke, berarti boleh minum air kencing onta. Masih sehat. Waduh, ini gimana nih orang nih? Bang, boleh nggak minum air kencing onta menurut Muhammad? Boleh, bagi yang sakit. Bagi yang sakit. Hadis itu sahih ya? Iya. Sahih, Bang, itu. sahih. Iya, banyak orang muslim. Ada waktu itu hanya kencing unta yang bisa sembuhkan. Wajar aja, Bang. Iya, jadi Nah, makanya saya sekarang bilang saya tanya ke teman-teman Abang. muslim. Sebentar. Jadi yang saya Penyakit bilang masih kepada ada teman-teman nggak sekarang? muslim, kencing onta itu di dalam hadis itu hadisnya sahih, riwayatnya sahih. Betul? Bukan karangan saya, betul, Bang? Betul, Bang. Ya sudah poinnya sudah selesai, Bang. Betul. Silakan apa yang mau Anda coba Abang utarakan? lihat apa jurnal-jurnal yang lain itu. Jadi jurnal-jurnal yang ada itu menyatakan bahwa kencing unta itu memang ada khasiatnya. Ada khasiatnya. Jadi Anda setuju ya bahwa di rumah sakit iya, rumah sakit coba Islam? di Google aja. Oke. Jadi Anda setuju bahwa di rumah sakit nggak rumah ada, sakit Islam penyakitnya juga itu... sudah nggak ada, Bang. Aduh, ini orang. Oke, Bang, Penyakitnya dulu, udah nggak Ini ada. Delay, Abang mau- di bawah dulu, tidur dulu. Kita kalau ngomong sama orang kayak begitu kita susah, teman-teman. Itu sinyalnya delay. Jadi suara kita sama dia tangkap lambat ditangkap. Jadi kita setengah mati. Oke ya, ayo. Kita kasih naik ada Habib. Oke, Habib. Ya, ini teman-teman ada 15.900 orang di TikTok dan yang menonton di YouTube ini ada 4.900 orang ya secara live ya. Ya, silakan. Habib. Ya, Muslim, Bang. Ya. Ya, silakan, Bang. Apa yang ingin Anda utarakan? Silakan, Bang. Tidak, saya nonton dari tadi ini kan kencing onta terus ini. Ya, karena mereka mengingkari bahwasanya Muhammad menyuruh orang minum kencing onta. Nah, itu. Apakah Anda termasuk orang yang mengingkari Muhammad menyuruh orang minum kencing onta? Saya tidak pernah mengingkari kitab saya ataupun itu kan, itu bagi ada yang mempunyai penyakit. Seandainya penyakit ini boleh disembuhkan pakai air kencing, boleh. Kan itu sebagai syarat. Oke, jadi menurut Anda kalau muslim sakit dia minum kencing onta, betul? Kalau muslim sakit belum tentu lagi itu obatnya yang air kencing onta juga. Loh, gimana sih? Bang, hadis itu, sebentar Bang. Hadis itu riwayatnya bagaimana? Itu kan hadis penyakit, macam penyakit cuman itu saja yang bisa menyembuhkan. Enggak, ngarang saja. Oke, saya tampilkan saja hadisnya. Enggak, Bang, saya tampilkan hadisnya. Ini Anda ini ngomong berdasarkan hawa nafsu. Oke, coba Abang baca ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar. Oke, coba Abang baca yuk, baca. Diriwayatkan dari Baca saja. Abang nggak bisa baca? Bacakan saja biar saya memahami. Oke, baik, saya bacakan karena Anda buta huruf seperti Muhammad. Oke, baik.
Diriwayatkan dari Anas bin Malik. Ia bercerita, ada sejumlah orang dari suku Ukel dan Uranah datang menemui Nabi. Namun mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah. Sakitnya itu demam, Bang. Demam biasa. Oke? Karena mereka itu nggak betah di Madinah karena cuaca. Sejumlah, bukan semua umatnya, sejumlah. Iya, sejumlah suku Ukel. Ini kan masalah penyakitnya. Anda bilang kan sakitnya sakit tertentu. Ini kebohongan Anda ini, dustamu. Dustamu mengatakan itu sakit tertentu, nggak benar. Itu sakit demam biasa, ya. Nah, ketika itu diperintahkan karena mereka mengalami sakit karena tidak betah di Madinah karena suhu, ya. Lalu Rasulullah memerintahkan mereka untuk mendatangi kandang unta dan menyuruh mereka meminum air kencingnya. Betul? Iya. Nah, betul. biar abang tahu. Sekarang orang-orang Muslim banyak yang minum air kencing onta ini. Banyak. Itu kan karena ada penyakit, bukannya semuanya juga. Ya, berarti Anda setuju bahwa kalau Muslim itu sakit, mereka minum kencing onta? Setuju, saya setuju kan. Setuju. Saya setuju. Berarti yang ada yang tidak ada penyakit macam itu mau minum itu untuk apa? Jadi kalau sakit menurut Muhammad minum kencing onta nggak? Itu kan sebagian. Itu makanya pahami, baca itu harus memahami. Mereka nggak mau minum kencing onta. Ini Bang, kenapa abang tidak mau jadi seperti ini? Ini loh. Saya kasih contoh nih Bang ya, orang-orang yang minum air kencing onta nih Bang. Nih, lihat nih, kelihatan Bang? Nih, kelihatan? Iya. Ini. Siapa nih Bang? Nih. Air kencing unta. Untuk testimoni ya, lagi obat. Ya, yang banyak Bang ya. Ayo. Itu kan sunnah dia. Minum air kencing onta gimana? Alhamdulillah pahit. Ini rombongan orang-orang yang Muhammad sudah menjadi penguasa di hidupnya. Makanya harus memahami sebagian. Itu sunnah bukannya wajib. Iya Bang, intinya kalau Muhammad mengatakan orang kalau sakit minum kencing onta, umat muslim melakukannya, betul? Iya, sebagian yang bagi itu sunnah. Bang, kutanya dulu sama abang, hewan mau nggak Bang minum kencingnya Bang? Saya? Hewan Bang, mau nggak hewan minum kencingnya? Oh, tanyakan hewan mau nggak minum air kencingnya gitu. Bang, abang pernah lihat nggak hewan? Pernah lihat hewan? Iya. Lihat nggak? Coba suruh dia minum kencingnya sendiri, mau nggak dia? Mau nggak dia minum kencingnya sendiri? Kucing itu obat bagi lukanya kencing. Air kencing kucing itu obatnya dia itu. Enggak, kucing mau nggak minum kencingnya dia sendiri? Mau lah, karena mau. Udah Bang, belajar dulu ya, belajar dulu. Berat ini orang biasa ngobrol nanti sakit kepala. Ayo, silakan teman-teman sekalian. Ini bagaimana kita ini teman-teman ya. Oke, kita kasih naik ada rahmatmu. Oh, Paman Ipin. Iya, halo Paman Ipin. Paman Ipin. Ya, halo. Ya, silakan Paman Ipin, nyalakan kamera Paman Ipin. Paman Ipin. Ya, sebentar. Oke, Paman Ipin, apakah Anda seorang Muslim, Bang? Banget Muslimnya. Muslim, ya Bang. Silakan Bang. Apa yang ingin Anda utarakan, ingin Anda sampaikan? Silakan. Silakan. Gak sebenarnya bahas-bahas kayak gini apa gunanya sebenarnya? Gunanya untuk menyadarkan orang Islam bahwa yang dikatakan selama ini itu salah, yang dipercayai selama ini itu salah. Mereka mengatakan bahwa Yesus kami menubuatkan Muhammad, padahal itu tidak benar. Mau dengar Bang? Mau dengar? Apa yang Anda percaya Bang? Mau dengar nggak? Mau dengar? Oke, ini Bang, nih saya kasih contoh ya. Apa yang kalian percayai yang merupakan kedustaan nih, saya kasih contoh. Sabar ya Bang ya. Saya putarkan videonya. Anda kan bertanya ya, apa maksudnya dibuka acara-acara seperti ini? Nih. Ini suara siapa Bang? Dengerin Bang ya. Ulangan 18 ayat 18. Pasal 18 ayat 18. Apa kata Musa? Apa kata Tuhan kepada Musa? Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka.
Nah ini salah satu ceramahnya Abdul Somad yang membodoh-bodohi kalian bahwa Bible kami menubuatkan Muhammad. Nah tugas saya di sini nyadarin kalian bahwa itu nggak benar. Kenapa tidak benar? Bang, kenapa tidak benar? Karena Muhammad sendiri kalian gambarkan sebagai sosok yang sedemikian rupa itu. Masa Musa menubuatkan nabi yang nyuruh minum kencing hewan? Itu pelecehan terhadap Musa. Besok Musa akan bilang itu Abdul Somad itu pemfitnah yang nyata itu. Kalau lu nggak bacot ya. Marah-marah kan? Marah-marah. Dijawab marah. Kenapa dijawab marah? Gini. Gimana? Jadi kamu itu kan nggak tahu ya tentang Muslim. Kok nggak tahu? Muhammad betul nggak suruh minum kencing hewan? Boleh. Betul kan? Betul. Ya kenapa ditempel-tempelkan ke Musa? Itu mukjizat Allah. Mukjizat Allah. Inilah saya bilang. Iya, kenapa kalian membawa-bawa Bible kami untuk membenarkan orang yang kelakuannya seperti Muhammad? Kalau Nabi Muhammad itu ya, ngikutin Nabi Muhammad itu sunnah. Bukan menyembah sama Nabi Muhammad, bukan. Ini yang dijawab apa? Yang ini apa? Ini orang ini. Bang, tadi kan Anda nanya apa maksudnya dibuat acara-acara seperti ini, betul? Saya bilang acara seperti ini untuk meluruskan bahwasanya apa yang kalian katakan membawa-bawa Bible kami itu nggak benar. Kenapa tidak benar? Karena bagaimana mungkin tokoh-tokoh di dalam Bible kami menubuatkan orang seperti Muhammad? Ya apa benernya menyembah patung? Apa benernya menyembah patung? Emang siapa yang menyembah patung? Ente? Di mana, kapan? Ini fitnah yang nyata terus loh, ini fitnah terus. Yang nyembah batu itu kalian ini. Nih, saya kasih contohnya. Aduh, gimana kalian ini? Nih. Kasih contoh. Coba saya kasih Anda gambar. Ini apa ini? Itu bukan menyembah batu. Gimana? Oke, saya kasih analogi sederhana. Gini. Kalau ada orang mereka putar-putar pohon beringin. Cium-ciumin pohon beringin. Memberi salam kepada pohon beringin. Kami datang memenuhi panggilanmu. Lalu sujud gitu kepada pohon beringin. Saya tanya, mereka lagi nyembah pohon beringin nggak? Betul sekali. Betul sekali. Sekarang pohon beringinnya saya cabut. Saya ganti dengan batu berwarna hitam. Tetap menyembah batu berwarna hitam nggak namanya? Maksudnya gimana? Coba pelan-pelan, saya ulangi lagi. Memang otak mereka agak lemot. Dengar. Ada sekelompok orang, mereka muter-muterin pohon beringin. Terus cium-ciumin pohon beringin. Sujud menghadap pohon beringin itu. Dan mereka mengatakan, melambaikan tangannya, kami memenuhi panggilanmu. Pertanyaan saya, apakah mereka sedang melakukan penyembahan kepada pohon beringin? Bukan. Nah, sekarang bukan. Tadi iya, sekarang bukan karena dia tahu. Ini kalau diganti sama ini, nanti gua kena ini. Ya udah bukan aja dah. Memang Islam. Bang, saya kasih saran. Belajar agama lagi ya. Nanti kalau udah belajar agama lagi, baru suruh ke sini. Gimana? Nih, bukan belajar agama lagi. Loh, tadi iya, sekarang bukan. Tadi katanya iya, sekarang bukan. Gimana? Mungkin maksud Anda itu ya, membuka gelar kayak gini, agar orang Islam, orang Muslim tertarik sama agama ente. Agar orang Islam sadar bahwa yang dikatakan oleh ustadz-ustadznya tidak benar tentang Muhammad itu. Kalau sadar, dari dulu juga sadar, makanya dijalankan. Ente yang belum tahu jejak Muslim, tapi sok tahu. Sok tahu bagaimana? Ya kenyong ini kalau ngomong orang dipikir di sini ini. Kepriwet ta son ini nyong asal ngomong baik iki. Kepriwet son iki. Si son. Oke lah, ini ngomong asal-asalan. Dibawa dulu son. Aduh. Heran sama mereka ini. Kamu belum tahu apa sih ngomong? Ya silakan, yuk. Kita kasih naik ada M Al-Fatih. Oke, M Al-Fatih. Sebentar, malah ada David Cagara. M Al-Fatih. Yo, M Al-Fatih.
Selamat malam M Al-Fatih. Malam Bang Edis. Ya, Muslim Bang. Muslim. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Ngobrol kita Bang ya. Gimana Bang? Apa yang gimana? Bang? Ya, gimana? Anda sudah mendengar dari tadi atau baru datang atau gimana? Baru datang saya. Kenapa Anda masih menjadikan Muhammad sebagai sosok yang menguasai hidupmu? Nabi Muhammad itu adalah pedoman hidup. Gimana nih orangnya? Jangan jeda-jeda dong, Bang. Ya, kenapa Anda masih menjadikan Muhammad itu sebagai orang yang mengendalikan hidupmu? Kenapa? Nabi Muhammad tidak pernah mengendalikan hidup saya. Hanya Tidak Allah. mengendalikan hidupmu. Kamu masuk kamar mandi pakai kaki apa? Kaki kanan. Kaki kiri maksudnya. Oke, kaki kiri, oke. Siapa yang nyuruh masuk kamar mandi pakai kaki kiri? Nabi Muhammad. Iya, keluar pakai kaki kanan. Ah, terus pagi-pagi Anda ambil air wudhu, sedot 3 kali, betul? Betul. Ah, siapa yang nyuruh? Itu Nabi Muhammad. Iya, makanya saya bilang hidupmu itu dikendalikan sama Muhammad. Namun kamu tiada mengetahuinya. Dasarnya apa, Bang? Bang, dengar ya Bang, ya pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Iya. Tadi kamu mengatakan bahwa hidupmu tidak dikendalikan Muhammad, tapi sebenarnya hidupmu itu dikontrol, dikendalikan oleh Muhammad, Bang. Tapi kamu tidak bersadar. Apa? Dasarnya apa? Dasarnya karena apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan apa yang diperintahkan Muhammad. Abang ini gimana ini orang nih? Bang, sekarang gini, apakah saya kalau pagi-pagi saya ngirup air sedot-sedot 3 kali? Tidak, karena hidup saya tidak dikendalikan, tidak diatur oleh Muhammad. Saya tidak masuk kamar mandi pakai kaki kiri, mau pakai kiri, pakai kaki kanan, suka-suka saya. Tapi kalau kamu masuk kamar mandi pakai kaki kiri, keluar pakai kaki kanan, pagi-pagi ambil air wudhu, sholat 5 kali sehari. Karena apa? Karena kamu hidup di bawah kendali Muhammad, tapi kamu nggak sadar, itu masalahnya. Nih, saya punya gambar bagus nih, Bang. Nih, siapakah yang mengendalikan seorang muslim? Nih, Anda pergi ambil air wudhu, nyedot 3 kali air wudhu itu, menghembuskannya 3 kali. Itu semua karena Anda lagi dikendalikan sama seorang manusia yang bernama Muhammad. Tapi kamu nggak sadar, itu masalahnya. Kalau kamu renung-renungi, kamu akan mengiyakan perkataan saya itu. Nah, maka saya bilang begini, Bang. Nanti, Bang, kalau kamu betul-betul sudah secara totalitas menyerahkan hidupmu dikendalikan oleh Muhammad, sebentar lagi kamu pergi ke Arab nyiumin sebongkah batu di sana. Loh, kok malah ketawa dibilangin kok nggak percaya? Sekarang saya tanya, orang muslim berangkat ke Arab nyiumin batu di sana karena apa? Karena ada perintah. Iya, karena Muhammad yang nyuruh, betul? Nggak ada. Itu karena Allah gimana? yang perintahkan. Oke, siapa yang nyuruh orang muslim nyiumin batu ke Arab? Siapa? Nabi Muhammad. Iya. Makanya saya bilang gini, Bang. Saya mengundang dirimu supaya yang memerintah di dalam dirimu, yang memerintah itu jangan Muhammad tetapi Yesus. Kalau Yesus yang memerintah, Bang, di dalam hidupmu, kamu nggak akan pergi ke Arab nyiumin batu. Mungkin malam ini, Bang, saya tahu, mungkin malam ini hatimu masih keras. Tapi seiring berjalannya waktu, perkataan saya ini akan terniang-niang di kepalamu, Bang. Saya mengundang supaya berhentikan Muhammad itu jadi Tuhan di dalam hidupmu, menjadi Tuhan di hatimu, menjadi Tuhan di hatimu. Ganti dengan Yesus yang harus jadi Tuhan di hatimu. Nabi Muhammad itu bukan Tuhan, dia hanya seorang nabi, bukan Tuhan. Apa Tuhan itu bahasa Arabnya? Rob. Oke, Muhammad itu Rob atau bukan? Menurut kaidah, menurut penjelasan para ustadz. Nabi Muhammad itu kalau dalam bahasa Arab dia Rob juga. Nah, Yesus juga begitu, Bang. Yesus itu Rob juga. Tetapi dia itu bukan Bapa di sorga. Nah, sama. Muhammad itu Rob, tapi dia itu bukan Allah. Nah, makanya saya bilang, sebentar, Bang, pelan-pelan, Bang. Yang kalian jadikan sebagai Rob itu Allah dan Muhammad, Allah dan Rasulnya yang kalian jadikan Rob itu. Kami sebagai orang Kristen yang kami jadikan sebagai Rob itu Bapa di sorga, firman-Nya dan rohnya. Karena ketiganya itu sebenarnya satu kesatuan. Jadi kami tidak bisa menjadikan Bapa di sorga sebagai Rob memerintah kalau firman-Nya tidak memerintah. Kalau Roh Kudusnya tidak memerintah, karena Bapa di sorga itu memerintah dengan perantaraan anaknya. Anaknya memerintah dengan perantaraan Roh Kudus.
Makanya ketika Roh Kudus tinggal di dalam hati seseorang, sebenarnya Bapa di surga memerintah. Sebenarnya Yesus memerintah. Sama seperti Anda, ketika Muhammad Anda jadikan pemimpinmu, sebenarnya Anda menjadikan Allah sebagai pemimpinmu. Makanya Anda patuh sama Allah dengan perantaraan Muhammad. Anda taat sama Allah dengan perantaraan taat kepada Muhammad. Nah, makanya saya sarankan Bang, kapan Bang Anda pensiunkan Allah dan Muhammad itu? Bang, Yesus aja. Gimana? Yesus bersujud. Apa? Yesus aja bersujud. Terus kalau Yesus bersujud, Islam jadi benar gitu? Berarti ada yang mengutusnya gitu ya. Memang benar, Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Di dalam Bible Yesus itu diutus oleh Bapa di sorga. Terus jalan ceritanya Islam jadi benar tuh dari mana? Yang bang, gini Bang, orang yang cacat berpikir itu gara-gara Yesus bersujud langsung Islam jadi benar, itu orang begini. Bukan begitu Bang. Gimana sih? Bang, penyembah berhala juga sujud kepada berhala. Terus Islam jadi benar gitu gara-gara penyembah berhala sujud tuh, penyembah berhala aja sujud. Berarti Islam benar gitu, sama-sama sujud gitu. Gimana sih pola pikirnya? Pola pikirnya bagaimana? Bang, kekristenan tuh gini loh. Ini saya ajarin ya. Kekristenan itu berbicara bagaimana Bapa di sorga itu memerintah di dalam hati seseorang. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Yesus itu memberikan teladan bagaimana Bapa di sorga memerintah. Makanya kekristenan itu berbicara bagaimana supaya setiap orang itu seperti Yesus. Bukan seperti Muhammad. Kalau Anda seperti Yesus, kalau kita seperti Yesus, kita itu tahluk patuh kepada Bapa di sorga. Bukan tahluk kepada Allah, gimana? Kalau tahluk kepada Allah, ujung-ujungnya, tahu nggak? Ujung-ujungnya kalau takluk kepada Allah, membenci orang Yahudi dan Nasrani. Nyiumin batu ke Arab. Minum air kencing onta. Itu akibat takluk kepada Allah dan Muhammad. Kekristenan sebaliknya. Gimana Anda ini? Yo, gimana? Sudahkah ada niat pengen mempensiunkan Allah dan Muhammad dari tahtanya di dalam hatimu? Ganti, saya yang bertahta di hatimu harus Bapa di surga, Yesus dan Roh Kudus. Jangan Allah dan Muhammad. Bang, Tuhan itu hanya satu, Bang. Bukan tiga. Balik lagi ke situ, balik lagi ke situ. Tadi sudah saya bilang, oke, baik. Tuhan itu bahasa Arabnya apa? Rob. Oke, betul nggak Robmu hanya satu? Iya, jelas. Oke, Allah Robmu nggak? Ya. Muhammad Robmu nggak? Nabi. Robmu nggak? Tadi kau bilang Rob, sekarang bukan. On off. Ada saklar yang sekarang kan? Muhammad Rob nggak? Muhammad bukan Rob. Nah, tadi Rob sekarang bukan. Tadi Rob sekarang bukan. Tadinya dia Rob, sekarang tidak Rob lagi. Ini susah ini abang nih. Tadi barusan abang bilang Muhammad itu Rob, sekarang bukan Rob. Gimana? Bang, gini Bang ya, gini. Saya jelasin. Ketika kata Tuhan itu Anda tujukan kepada Allah, jawabannya Tuhan yang maksudnya Allah itu satu, Rob yang Allah itu satu. Ya, memang satu. Di dalam Bible, ungkapan seperti itu juga ada. Dengarlah hai orang Israel, Shema Yisrael, Adonai. Adonai itu ditujukan kepada Tuhan tapi huruf besar semua itu merujuk kepada YHWH. Itu Esa. Maksudnya gini Bang, di dalam Bible Tuhan itu satu. Itu bukan bicara mengenai jumlah satu. Saya juga satu Bang kalau satu itu. Anda satu nggak? Anda satu nggak? Sebentar, saya tanya. Anda satu nggak? Satu. Allah satu nggak? Satu. Iya, sama-sama satu kan? Tapi yang dimaksud bukan itu. Gimana? Dengar. Di dalam Bible Tuhan maksudnya YHWH itu Esa, Adonai Echad. Itu maksudnya satu di situ bukan kayak telur satu, bukan begitu. Maksudnya begini. Di dunia ini itu banyak Allah. Ada banyak Allah di dunia ini. Ada banyak ilah. Ada siapa? Banyak ilah-ilah di dunia ini. Ada Ahura Mazda, itu ilahnya orang Persia. Ada siapa lagi? Ada Ganesha, ilahnya orang India. Banyak. Ada banyak dewa-dewa. Nah, makanya di dalam Bible ada satu Allah yang hanya satu-satunya, tidak seperti yang lain. Maksudnya nggak seperti yang lain di situ gitu loh. Satu di situ maksudnya nggak sama seperti ilah-ilah yang lain. Tidak ada yang seperti dia, maksudnya begitu.
Makanya ketika Yesus ditanya oleh ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, "Guru, hukum apa yang terutama?" Yesus mengatakan, "Dengarlah orang Israel, hukum yang terutama ialah, dengarlah orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa." Lalu orang-orang Farisi mengatakan, ahli-ahli Taurat mengatakan, tepat seperti katamu itu, bahwa tidak ada yang seperti dia. Jadi satu di situ maksudnya nggak ada yang seperti dia, nggak seperti ilah-ilah yang lain, bukan seperti ilahnya orang Arab. Menghina sih orang. Loh, kok menghina? Bang, di dalam Bible itu, ini kitab kami, kok kamu ngelarang kami? Di dalam kitab kami, selain daripada Tuhan itu adalah berhala, selain daripada Yahweh itu adalah berhala. Itu juga termasuk Allahnya orang Mesir, Allahnya orang Arab, Allahnya orang Yunani, segala Allah bangsa-bangsa itu berhala. Karena mereka tidak dapat berbicara, tidak dapat mendengar, tidak dapat melihat. Hanya buatan tangan semata, karangan manusia. Termasuk Allahnya Muhammad juga begitu. Dulu bang, nah kabur ya kan. Nah. Ya jadi seperti itu teman-teman ya. Kalau misalnya kalian menggali apa namanya sejarah. Dulu setiap bangsa itu punya Allahnya masing-masing, punya ilahnya masing-masing. Ya itu masih bisa Anda temukan. Coba Anda gali peradaban. Ya kan? Main, Anda suku apa? Tanya leluhurmu, mereka dulu ilahnya apa? Ilahnya batu dan pohon. Semua bangsa-bangsa di dalam Bible itu, Tuhannya, ilahnya, dewanya, itu berhala. Makanya, coba Anda tanya, Anda suku apa? Etnis Anda apa? Coba. Tanyakan kepada nenek moyangmu dahulu kala. Apa? Mereka berbakti kepada apa? Mereka memuja apa dulu? Mereka meminta kepada apa? Kepada arwah-arwah leluhur. Gitu loh. Iya, nggak percaya Anda, karena Anda nggak ngerti sejarah. Dulu sebelum masuknya agama-agama ke Indonesia, kemana, ke Afrika, kemana, orang-orang asli di situ mereka itu berbakti kepada batu dan pohon, kepada arwah-arwah. Makanya Bible berkata, segala Allah bangsa-bangsa lain itu adalah berhala. Nah, ketika datang Injil diberitahu tentang Allah yang benar, begitu ya. Oke, ini sudah berapa jam kita siaran teman-teman? Sudah 2 jam 14 menit. Kita kasih naik lagi, ada Putra Jember, Putra Jember. Silakan Putra Jember, nyalakan kamera. Putra Jember. Nah, terpental. Oke, ada David Segara, David Segara. Ya, silakan David Segara. Halo? Ya, silakan Bang, nyalakan kamera. Saya muslim Bang, tapi bingung Bang. Muslim tapi bingung. Saya kebingungan asli. Saya ini orang kebingungan Bang. Hebat benar Bang ya di sini. Bingung. Silakan nyalakan kamera Bang. Silakan nyalakan kamera. Kalau Abang dari ngomongnya ini nampaknya kita tetangga ini Bang. Saya dari Lampung, saya asli Lampung ya Bang. Asli Lampung ikam. Iya, bingung saya nih Bang. Iya, kita bingung, bingung dia. Lampungnya mana Bang? Nah, hilang dia. Ayo silakan yuk, silakan. Oke, kita kasih naik, ada Ketua MPR. Oh ini aja, Muhammad Klisman. Oke, Muhammad Klisman. Malah salah naik nih. Oke, kita kasih naik, ada Ketua MPR Muhammad Klisman, Tentara Romawi. Oh ini aja, Tentara Romawi. Ada nama-namanya. Oh salah. Coba kita kasih naik, ada Pilatus ini, Pilatus. Yuk. Ya Pilatus, silakan nyalakan kamera. Apa maksudku ini? Pilatus, nyalakan kamera kalau mau diskusi. Kalau kamu sudah takut nyalakan kamera, kamu di bawah. Kamu ini dari kemarin loh soalnya. Iya, silakan kamu nyalakan kamera dulu, baru kamu ngomong. Terserah kamu ngomong, sila nyalakan kamera dulu. Bukan, kamu itu congornya kayak. Udah, kamu di bawah saja. Kamu aja nggak berani nyalakan kamera, tidur kau di bawah. Ayo, silakan yuk. Kita kasih naik, ada artis Minang. Artis Minang. Ya, silakan artis Minang. Ya, artis Minang, silakan nyalakan kamera.
Sebentar bang, sebentar. Sebentar bang. Silakan. Ya bang. Silakan ya, silakan. Kalian yang DM itu, sebentar. Kalian yang DM itu jangan DM doang, cuma DM doang. Bikin video langsung, tanggapan, menanggapi saya. Bikin DM apa? Ya silakan bang. Artis Minang Muslim bang ya? Ya saya Muslim bang. Ya silakan. Ini bang. temanya apa deh bang? Temanya ini dari tadi udah ganti-ganti terus kita bang. Ini gimana tadi nih kok jadi banyak begini? Kita bertanya aja ya bang. Sebentar bang, ini kok jadi banyak begini nih, gimana ceritanya nih? Dulu bang. Bentar. Oh ya, silakan bang. Oke, beli sinyal dulu bang ya, beli sinyal dulu. Ya, ini teman-teman, ini nampaknya yang datang dari tadi ini hanya muslim-muslim yang kelas-kelas kelas-kelas nggak tahu apa-apa. Ini saya masih menanti-nanti ada muslim yang sangat mengerti ajaran agama Islam, tapi sampai sekarang belum ketemu ya. Oke, tentara Romawi, silahkan nyalakan kamera. Hebat benar kamu ini, Andis. Wah, nah kita. Nyalakan kamera dulu, kamu kedah. Silakan. Saya ini preman. Preman dia kedah, tapi nyalakan kamera nggak berani dia kedah. Tunggu, kamu pulang kamu. Tunggu, kamu kedah. Nyalakan kamera nggak berani kedah. Macam curut kedah. Curut. Kenapa curut kau nggak berani nyalakan kamera? Curut. Nah, curut. Udah kau di bawah dulu curut. Nah, curut. Ayo silakan. Oke ya, kita kasih naik ada Supardi sebentar ya teman-teman ya. Saya cari dulu ada yang agak berkualitaskan dikit ya teman-teman ya. Faiz Saputra. Yuk Faiz Saputra. Begal aja kau begal nggak apa-apa. Yang penting kan nanti ngucapin syahadat, masuk surga kau nanti masuk surga. Iya, Faiz Saputra, silakan. Faiz Saputra. Nyalakan kamera. Ngomong itu hati-hati kamu itu. Nyalakan kamera dulu. Kamera nyala dulu bang. Kamera nyala baru ngomong. Kamu yang congor curut itu. Oke di bawah ya. Karena tidak menyalakan kamera ya teman-teman ya. Saya sudah bilang loh gini. Kalian kalau misalnya kalian dapati bahwa saya fitnah, kalian berangkat ke Mabes Polri. Sudah saya bilang. Karena kalian tidak mampu berdebat, tidak mampu kalian berargumen, kenapa kalian kesetanan begitu? Jangan kesetanan. Kenapa sih kalian kesetanan? Coba ayo kita diskusi yang bagus. Saya pengen ngundang muslim yang ngerti tentang agama Islam Yuk silakan Coba kapan ada muslim yang bagus, yang memiliki ilmu, supaya kita bisa diskusi dengan baik, Saya undang kalian datang kemari, ayo. Tuh, saya kasih tunjuk tuh. Tauhid bagi Muhammad tuh hanya di mulut saja tuh. Bang, mana dalilnya? Naik ke sini, naik. Tiap hari kalian bilang tauhid. Tiap hari kalian mempromosikan tauhid. Ternyata cuma di mulut doang. Ayo, silakan. Kita kasih naik ada saudara Sudirman. Sudirman. Silakan Sudirman. Halo Sudirman. Ya, halo, assalamualaikum Bang Edis. Jangan mengucapkan assalamualaikum Bang. Saya ini non muslim. Selamat malam Bang Edis. Iya. Selamat muslim, malam. tapi nggak tahu ajaran agama Islam. Ya silakan Bang, nyalakan kamera. Sudah mulai ngantuk-ngantuk nih teman-teman ya, karena udah mulai orang apalagi Indonesia Tengah Timur udah pada tidur. Silakan. Ya. Selamat malam Bang Edis. Selamat malam Bang Sudirman. Ya. Nah, kalau gini kan enak, kita diskusi yang bagus. Nah, ya gimana Bang Sudirman? Gimana? Oke, terlebih dahulu Bang Edis saya pakai adab ya, artinya terima kasih atas kesempatan yang Anda berikan.
saya setuju, sepakat, artinya tidak ada salahnya kita diskusi, debat dengan cara sehat. Yang terpenting jangan kita lupa dengan adab, yang pastinya setiap agama mengajarkan adab, itu yang terpenting, saudaraku. Tujuan kita di sini kan mencari kebenaran. Ya, silakan Bang. Mungkin saudara Bang Edis yang memulai, ada pertanyaan untuk saya, biar saya berusaha menjawab sebisa saya atau sekedar pengetahuan yang saya peroleh, karena saya termasuk bukan ahlinya Bang Edis. Baik. Jadi gini Bang, ternyata menurut Muhammad tauhid itu hanya di mulut saja Bang. Iya, artinya hanya di mulut saja bagi mereka yang tidak mengamalkan apa yang ia peroleh dari tauhid mereka Bang. Menurut pemahaman saya pribadi Bang Edis. Baik. Jadi gini Bang, Muhammad sendiri mengatakan bahwa barang siapa yang mengucapkan syahadat itu masuk surga Bang. Sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Kalau kepengertian saya soal itu Bang Edis, terima kasih ya. Izinkan saya, kasih saya kesempatan untuk memaparkan sedikit. Dengan ucapan kalimat syahadat, artinya dalam arti kata menurut pemahaman saudara muslim, kami masuk surga bukan berarti secara langsung masuk surga Bang Edis. Akan tetapi dia akan melalui proses sesuai dengan amal perbuatannya. Oke. Sebegini Bang, karena Abang ini kan hanya berbicara tapi tidak menampilkan dalil atau... Ya, saya tidak menggunakan data Bang Edis, karena saya harus menggunakan data Bang, karena cara mendengar. Oke, kalau tidak menggunakan data, cara membaca tanpa menghafal datanya. Baik, Jadi, saya tampilkan ya Bang ya. Saya tampilkan ya, saya tampilkan. Boleh. Baik, saya tampilkan, saya balikan dulu kamera saya ya. Oke. Kelihatan Bang sekarang? Sedikit rabu buram Bang ya. Edis. Oke. Iya, buram. Baik. Oke, di sini kelihatan Bang, silakan Anda bacakan. Boleh Bang Edis yang bacakan Bang Edis, karena kalau saya baca kurang jelas di sini ya. Baik, saya bacakan yang simak. Saya bacakan Bang. Oke, boleh. Telah menceritakan kepada kami dan seterusnya langsung kepada isinya saja ya Bang ya. Ya, oke, betul. Oke. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, baru saja. Artinya ini terbaru, betul Bang? Iya. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah datang mengabarkan kepadaku bahwasanya barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri? Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Nah, jadi menurut Muhammad Bang Sudirman, orang itu kalau dia mati dalam keadaan tidak menyekutukan Allah, pasti dia masuk surga walaupun dia mencuri, walaupun berzina, betul? Oke, boleh saya jelaskan dari pemahaman saya mengenai soal artinya, sabda itu Bang Edis? Ya, artinya menurut Muhammad, seseorang itu bisa tidak menyekutukan Allah, di detik yang sama dia mencuri, dia berzina. Betul nggak? Jadi gini Bang Edis, saya tidak bisa langsung menjawab bahwa yang katakan Anda betul nggak tahu, langsung saya katakan betul. Mungkin saudara Edis juga butuh pengertiannya soal itu, tapi ini dari pribadi saya, cara menafsirkan sabda tersebut. Boleh Bang Edis saya jelaskan? Silakan. Oke, terima kasih Bang Edis. Jadi begini menurut pengertian saya, pemahaman mengenai soal sabda itu Bang Edis. Dengan kalimat syahadat kami bersyahadat dengan janji surga, dalam arti kata apabila tidak mensekutukan. Oke. Dan apa maksudnya tidak menyekutukan Allah itu Bang? Dalam arti kata kami tidak menyembah Tuhan selain Allah yang kami sembah Bang Edis. Oke, artinya hanya menyembah Allah saja. Mencuri boleh, berzina boleh, betul? Nah, ini lagi Bang Edis. Ini dia teman-teman. Adapun dikatakan bahwa di situ berbahasa mencuri atau zina, bukan berarti itu yang menjadi ketetapan bahwa kami tetap masuk surga. Itu akan diproses, dihisap Bang Edis. Iya, intinya ini Anda tambah-tambahi ini Bang. Angkat ke surga. Begini Bang Sudirman, boleh enggak dipotong dulu? Sebentar dulu Bang Sudirman. Boleh nggak Anda tidak menambah-nambahi? Yang mana, bagian mana yang saya tambah Bang Edis? Tolong. Makanya tadi saya suruh Abang baca. Jangan saya yang baca Bang Sudirman. Coba sesekali Anda baca. Orang Islam malas membaca masalahnya. Coba Abang baca lah. Abang yang baca. Gini. Coba Bang Sudirman baca dulu. Baca dulu Bang Sudirman, baca ini kurang jelas Bang Edis karena. Oke, saya perbesar. Coba sekarang. Coba dari yang mana Bang? Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan
kepadaku, oke. Atau Orang Islam beliau kalau baca aja masih lambat. Terus, masih lambat baca, tandanya malas baca. Terus, nggak apa-apa terus. Memang kayak gini. Saya tahu Anda masih Islam tuh karena begini. Terus. Ya, oke. Telah datang. Makasih Barca, makasih. Mengabarkan kepadaku. Terus. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita bikin dia lambat, nggak apa-apa. Yang mana kelanjutannya, Bang? Bahwa barang siapa? Yang datang kepadaku. Bahwa barang siapa? Bahwa barang siapa yang mati dari umatku, sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina atau mencuri. Beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina atau mencuri. Ada nggak di sini dibakar dulu di neraka? Jadi sebentar Bang, pertanyaan saya Bang, ada nggak di situ bahwa orang itu walau berzina walau mencuri dibakar dulu di neraka, ada nggak? Memang tidak akan. Tidak ada. Kenapa Bang tambah-tambahi? Kenapa? Sebab kita yang harus menafsirkan sabda yang telah ada di situ. Apa ini kurang jelas? Ini perkataan Muhammad ini kurang jelas kah? Ada istilah pemahaman Bang Edis. Istilahnya kita. Apakah kita sedang membahas pemahaman gini Bang? Yang kita bahas ini pemahaman atau perkataan Muhammad? Itu. Enggak, yang kita bahas ini pemahaman atau perkataan Muhammad? Itu kan sabda, artinya kalimat dari Rasulullah sebagaimana apa yang telah ia peroleh dari Rob. Oke, artinya di situ, di situ ada nggak dibakar dulu di neraka? Alasannya. Ada nggak di situ dibakar dulu di neraka? Nggak ada Bang. Nggak ada. Kenapa ada tambah-tambahi? Gini. Kenapa saya katakan seperti itu Bang Edis? Kan kami pernah dengar dari ustaz kami, dari yang ahlinya kan. Kenapa Anda tambah-tambahi pertanyaan saya? Nggak tambah Edis, artinya itu cara pemahamannya. Oh, cara pemahaman kami. Ya, itu cara pemahaman kami Bang Edis. Intinya begini Bang. Intinya yang penting yang disembah cuma Allah, betul? Ya, betul. Walaupun berzina, walaupun mencuri tetap aja masuk surga, betul? Ya, tapi artinya sebentar, artinya seseorang itu tauhid di detik yang sama berzina dan mencuri, betul? Oh, enggak. Nah, makanya saya bilang Bang, bahkan Muhammad, jadi Bang berangkat dari hadis itu, Bang berangkat dari hadis itu kesimpulannya Muhammad itu tidak ngerti arti tauhid. Muhammad itu bahkan dia tidak ngerti arti tauhid itu apa, karena kata dia ada orang bertauhid di detik yang sama dia mencuri, dia berzina. Ya boleh Bang Edis, seperti itu cara memahaminya kan, tapi kami tidak begitu Bang Edis. Oke, jadi betul nggak orang bertauhid yang orang yang tidak menyekutukan Allah tapi berzina? Ada nggak orang seperti itu? Ya, kami tidak menyekutukan Allah, terkadang juga kami berbuat salah Bang Edis. Bukan, orang yang berzina, orang yang mencuri itu sedang menyekutukan Allah nggak? Bagi kami tidak menyekutukan. Iya betul. Karena kalian tidak ngerti tidak menyekutukan itu apa. Bang Edis. Sebab itulah ada namanya hisab, perhitungan Bang Edis dari amal perbuatan tersebut. Kalau ya intinya kita sudah dapat Bang bahwa memang Muhammad dan Anda tidak mengerti apa itu tauhid. Bang. Tauhid kan itu mengenai tentang Allah. Iya. Artinya gini Bang. Artinya seseorang itu bertauhid tapi di detik yang sama dia berzina, betul? Oh itu enggak begitu Bang. Oh gimana sih? Artinya kita bertauhid, tapi pada saat melakukan suatu kesalahan otomatis di situ yang melakukan itu beda lagi. Bukan dia melakukan karena Allah, itu karena dorongan oleh hawa nafsunya yang. Oke, berarti ketika dia sedang melakukan itu, berarti di situ dia menerapkan ajaran tauhid nggak? Menyekutukan Allah nggak dia di situ? Enggak menyekutukan. Enggak menyekutukan. Jadi orang yang sedang mencuri, dia tidak sedang menyekutukan Allah ya? Tidak juga, Bang. Tidak juga. Jadi seseorang, ini makanya mereka itu tidak ngerti apa itu bertuhan. Gini, seseorang yang sedang mencuri, dia sedang taat sama Allah apa sedang taat sama iblis? Yang pastinya mereka memperturut hawa nafsunya, Bang Edis. Pertanyaan saya bukan itu. Seseorang yang sedang mencuri, apakah dia sedang taat kepada Allah atau sedang taat kepada iblis? Ingkar, artinya dia lebih mengikuti memperturut
godaan atau bujukan iblis. Oke. Artinya dia sedang patuh kepada iblis, betul? Ya, artinya dia di situ. Oke, artinya dia di situ menyekutukan Allah nggak di situ artinya? Dia sedang menyekutukan Allah nggak? Sedang menduakan Allah nggak di situ artinya? Enggak Bang Edis, karena menurut pengertian kami pemahaman. Oke, di bawah dulu. Belajar lagi. Oke ya teman-teman ya, nampaknya saya sudah lelah. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda. Karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya.
bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara, Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib, tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen, dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar. Sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Syakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah. Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati.